Video yang akan saya jelaskan di sini melibatkan dua orang ya, melibatkan front end dan melibatkan middle end. Sebenarnya ini porsinya middle end, tetapi minimal seorang front end itu tahu di mana meletakkan kodenya. Minimal tahu, meskipun nanti yang mengerjakan adalah middle end. Supaya nanti komunikasi antara middle end dengan front end itu nyambung gitu. Takutnya kalau seorang middle end berkomunikasi dengan front end dan front end yang nggak nyambung. Nah, kalau nggak nyambung gimana? Kenapa kok bisa nggak nyambung? Tidak lain tidak bukan karena si seorang front end itu tidak tahu ini mau ditaruh di mana misalnya. Nah, makanya supaya nyambung eh, minimal front end tahu ini ditaruhnya di mana. Ya. Oke, ini ditaruhnya ini di Ctrl C gitu, Ctrl C. Kemudian ke sini, Ctrl V. Jadinya seperti ini. Nah, tentunya Anda kaget ya, terpukau. Kok bisa sebanyak ini? Oke, ini yang Anda lihat adalah file JS, Node.js. Ini sebenarnya urusannya middle end, ya, seorang middle end. Tetapi front end perlulah sedikit banyak tahu di mana naruhnya. Nah, naruhnya di sini. Nah, pasti front end bertanya-tanya gitu ya. Ini apa namanya? Acuannya di mana? Maksudnya patokannya apa gitu? Patokannya adalah di apt-get ini ya. Oke, mungkin pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Ini asal muasalnya gimana kok tahu-tahu ada ini ya, cons, express, apport dan seterusnya. Jadi basic sintaksnya tuh sebenarnya cuma seperti ini. Sebenarnya totalnya ini ada, coba ya, totalnya ada 4 baris sebenarnya ya. Tapi tadi saya bagi-bagi menjadi 3 supaya lebih mudah dimengerti. Nah, begini, ada 3 bagian gitu ya. Nah, di mana tadi naruhnya si HTML tadi ini? Ini naruhnya di sini di Hello World ini diganti ya. Di sini tadi Ctrl C, di sini Ctrl V seperti ini misalkan. Nah, ini, karena ini berantakan ya, ini diturunin aja nggak apa-apa. Seperti ini diturunkan. Oke lah, daripada makin berantakan, yang ini dulu ya, karena yang berantakan itu ada di sini yang sudah matang ini ya. Oke, jadi si front end wajib tahu di mana naruhnya di sini. Tapi tidak sekedar hanya mengetahui naruhnya saja, tapi juga harus tahu bagaimana ini bisa dijalankan. Jadi jangan terlalu apa istilahnya ya, hit and run, fire and forget, jual putus. Jadi setelah fire terus forget, udah lupakan gitu. Kalau jual putus itu ya jualan, tapi nggak ada garansi terus kabur gitu aja, mau berhasil atau enggak gitu. Nah, supaya menghindari itu, front end juga harus tahu gimana cara ini dijalankan di browser. Oke, tadi di awal saya bilang ini adalah file Node.js. Oke, anggaplah si middle end sudah menaruh kode Anda, ya. Anda ini sebagai seorang front end, kodenya ditaruh di sini oleh middle end, dan ini semua di apa Ctrl C. Oh iya, ini di mana ya? Ini di namanya JDoodle. Intinya ini adalah Node.js compiler atau Node.js IDE. Kalau nggak salah kalian waktu itu apa ya? Oh, kalau kalian Android ya. Android agak
Dulu Kotlin ya, Kotlin editor gitu ya, Kotlin compiler, terus ada C++ compiler gitu ya. Dulu kan kita pakainya ini ya, Kotlin Playground untuk menulis kode-kode dicoba di sini. Jadi kita nggak perlu mendownload si Android-nya. Kita cukup mengcompile-nya di sini. Jadi maksudnya biasanya kita mendownload IDE. Untuk apa? Untuk mengetahui mana yang salah misalkan. Ini kan nanti diperiksa sama si compiler. Cuman ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa diperiksa karena compilernya hanya bisa yang basic. Sementara ini dia pakainya Express, pakainya port, server ya. Itu tidak bisa. Jadi online Node.js IDE ini saya sudah coba di beberapa apa namanya di beberapa online yang lain, online Node.js yang lain. Saya coba dua atau tiga itu tidak bisa mengcompile ini karena ini beda modul ya. Modulnya pakai modul Express. Oke, kalau kalau kalian mau mempelajari ini di pause aja ya, di pause aja terus kalian baca ini ya. Tapi minimal saya kasih tahu sedikit aja. Yang paling penting tuh ini root. Nah, di leads itu saya jelaskan rute gitu kan. Rute itu maksudnya mau kemana sih web page ini ya, pindah-pindahnya. Kalau di Android namanya navigation ya. Di leads juga ada tulisan navigation. Jadi ini di sini kita bisa mengarahkan si user untuk pindah-pindah web page, pindah-pindah halaman. Nah, kalau di Node.js, pindah-pindah halaman itu namanya route atau rute. Ini saya tutup saja. Ini tadi di Ctrl C, kemudian ke Notepad ya, Ctrl V. Nah, oke, kita buat file namanya app. Tapi kebetulan saya sudah membuat ya app.js ini. Sama seperti video yang lalu, jangan lupa ini ditaruh seperti ini ya, di all file supaya kita bisa memberikan extension JS. Begitu. Ya, anggaplah app1 ya. Kalau app tadi percobaan saya. Nah, sekarang ini percobaan kita semua, app1. Begitu. Ya, ini namanya app1. Nah, app1 ini gimana cara menjalankan si app1.js ini caranya gimana? Dia nyimpannya di mana? Ya, nyimpannya tadi di dokumen. Dia nyimpannya di sini, app1. Ini jangan diklik dua kali, tapi coba bisa nggak kalau diklik kanan, open with. Oke, nggak ada ya. Jadi sama seperti di video di course mana ya? Eh, kalau nggak salah, cara install Node.js ya. Setelah desain web page itu kan ada panduan gimana cara menginstal Node.js. Kemudian mengoperasikan. Nah, di situ caranya begini. Shift ya, pencet Shift, klik kanan. Kemudian cari open PowerShell ini ya, cari. Tapi saya khawatirnya di tempat kalian tidak ada ya. Kalau ini tidak ada, anggaplah tidak ada ya. Soalnya PowerShell itu di Windows 7 tidak ada. Jadi ke mana dong? Ke sini. Ini caranya gimana supaya bisa run begini ya? Oke, di sini ada nggak? Kalau nggak, klik di sini aja ya, CMD gitu. Siapa tahu ada. Nah, itu ya. CMD tuh. Klik CMD. Nah, tapi kan dia ke harusnya ke sini harusnya, ke dokumen harusnya. Ya, gimana nih supaya bisa pindah ke dokumen ya? CD itu artinya change directory, terus documents. Nah, itu dia. Sama ya. Ini juga dokumen. Oke.
node itu node app1.js. Itu caranya ya. Caranya menjalankan app1.js itu tulis node app1.js. Tetapi syaratnya apa? Harus sudah menginstal Node.js-nya dulu. Install Node.js itu ada di video di selanjutnya lah ya, di topik how to install and operate Node.js. Ini di enter. Nah, ketika di enter kok ada error ya. Oke, errornya apa? Error nih, cannot find module express. Nah, kemungkinan besar karena ini belum menginstal Node Express, baru menginstal Node.js. Oleh karena itu, kita ketik di sini Node install Express. Ini juga ada panduannya di how to install Node.js and operate it ya. Di topik itu di bawah. Nah, selagi ini saya install, karena cukup lama, jadi saya pause dulu ya. Oke, tadi ada yang salah ya ternyata. Kayaknya npm npm itu Node Package Manager. Nah, oke, kita panggil si manajernya, kita suruh dia install Express. Enter. Nah, oke, jalan. Oke, kalau gitu saya pause dulu ya. Oke, sudah selesai. Terus ada yang baru di sini. Dia dia nambah tadi. Tiba-tiba ini muncul karena dia menginstal ya, mendownload lalu menginstal. Ya ini biarin aja lah, ditaruh di dokumen. Seharusnya sih kalian bikin folder sendiri biar nggak nyampur dengan dokumen, tapi nggak apa-apa. Ini cuma contoh. Kemudian kita kembali tadi node app1.js server running at http lokal. Oke. Sekarang kita buka browser dan kita tulis localhost tapi yang 3000 ya. Tadi nulisnya gimana ya? Localhost titik 2 3000 gitu ya katanya. Localhost titik 2 3000. Oke, kita lihat di sini. Alfamart unit 8. Eh, tabelnya juga tidak ada border ya, padahal di sini ada border. Oke. Mana tadi? Oke. Artinya servernya sudah jalan ini. Dan jalannya eh, dari si file ini, app.js ini, tadi saya katakan ini sebenarnya urusannya middle end untuk menguji coba apakah kode front end-nya berhasil atau enggak di server. Di server. Nah, servernya itu namanya server Node.js. Tahu dari mana? Ini ada tulisannya server running. Jadi Node.js itu khususnya Node Express ya. Node Express itu dia khusus untuk menangani server dan klien. Nanti si MySQL juga server, nanti servernya nyala dua-duanya gitu ya. Tapi nanti aja lah ya. Yang penting video ini khusus untuk front end. Setidaknya front end tahu lah rantai komandonya gimana itu loh intinya. Nggak cuma jual putus aja. Nggak cuma fire and forget. Apakah front end harus menjalankan Node.js? Tidak ya. Tidak. Sekali lagi Node.js cuma cuma pengen tahu aja gitu. Oh gitu caranya. Oh gitu caranya apa tadi? Naruh codingnya di mana gitu ya. Naruh codingnya di sini. Oke, saya rasa cukup ya. Itu aja yang perlu diketahui oleh front end. Nanti kalau si middle end mengatakan ini saya minta tombol misalkan. Misalkan ya meskipun yang minta tombol bukan bukan middle end sebenarnya sih. Ya, yang minta tombol itu kan konsumen ya, pengguna, si kasirnya itu sendiri yang yang berkomunikasi dengan si front end.
yang berkomunikasi dengan kasir, berkomunikasi dengan CEO, pergudangan, itu si front end. Jadi front end menanyakan gimana sebaiknya tata letaknya, butuh tombol apa, butuh butuh apa namanya description di mana, keterangannya di mana, apakah di tengah, apakah di sebelah kiri, atau di mana. Disitulah front end merancangnya, mengkonversinya ke dalam HTML ini namanya HTML, kemudian berikanlah kepada middle end, supaya middle end nanti dia akan menaruh di sini. Estafet gitu ya. Ya sudah selesai, itulah tugasnya front end. Gampang. Oke, video selanjutnya nanti akan saya tampilkan gimana cara bikin tombol ya. Inputan ya, inputan. Oke, saya rasa itu dulu. Saya stop ya.